Ini udah lebih 15 menit tapi kok desainnya belum datang ya? Ya juga ya, udah lebih 15 menit ya. Iya. Alfa, ini dosennya bakal datang nggak ya? Udah lebih 15 menit soalnya. Kurang tahu juga ya. Mungkin nanti kalau udah 20 menit aku kabarin deh. Oke. Oh iya, yang kemarin berarti setengah. Belum. Kok ini ada tugas? Tugas apa? Tugas crawling. Ibunya berarti nggak masuk ya? Iya. Ada deadline nggak? Ada deadline-nya nanti malam. Nanti malam. Iya. Kita ngerjain bareng bisa nggak? Bisa sih. Tapi aku pulang dulu ya, aku mau makan. Oh, oke. Kita ngerjain di rumah ya. Iya, oke. Oh ya guys, ini ada pembagian karena dosennya nggak berangkat. Coba dilihat ya di grup. Iya. Oke. Aku duluan ya, Rin. Oke, hati-hati. Nanti gimana ya? Aku duluan ya guys. Ya. Mana Ril? Mau mana Phil? Oh, Duluan ya. yuk. Panas banget. Aku mau ini aja lah ke Rumil. Sini panas banget, aku mau ngerjain sambil ngadep. Bentar. Nanti tuh kita suruh bikin prima sama suratnya kan? Nanti disuruh ya dua-duanya prima sama dual kerjain dua-duanya. Terima kasih. Iya. Tapi aku juga males loh. Aku mau ngerjain tugas dulu deh. Barengan aja. Duluan ya Kak. Oh iya, hati-hati. Kamu ngerjain di sini Pak? Iya, ini kan kita Bu. Oke, duluan ya. Yo, hati-hati. Yuk, Ren. Yuk. Assalamualaikum. Gimana ada? Bingung banget nih. Kerjanya teman-teman. Kamu udah Udah, aku udah prima. cari dong. Boleh. Aku pakai laptop aja ya. Iya. Nah, jadi gini kan Pak, kan kita kan udah dapat soal tuh dari udah dapat soal kan. Nah, kayak gini. Nah, ini kan masih bentuk dalam bentuk cerita. Berarti yang kita butuh memodelkan dalam bentuk model matematika kan. Nah, pertama kita misalkan dulu tuh X1-nya sama dengan kita misalkan X1 sama dengan banyaknya mobil A dikirim dengan kapal 1. Terus X2 banyaknya mobil A dikirim dengan kapal 2, X3 banyaknya mobil A dikirim dengan kapal 3. Terus Y2 banyaknya mobil B dikirim dengan kapal 2. Terus sama juga kayak Y3 banyaknya mobil B dikirim dengan kapal 3. Terus kita masuk ke min Z-nya. Jadi kan kita modelin lagi, jadi 450 X1 ditambah
420 X2 ditambah 480 X3 ditambah 525 Y2 ditambah 600 Y3. Terus kita dapat kendalanya X1 ditambah X2 ditambah X3 lebih dari sama dengan 400. Terus Y2 ditambah Y3 lebih dari sama dengan 500. X1 kurang dari sama dengan 200. Begitu seterusnya sampai Y2 lebih dari sama dengan 200. Terus X1, X2, X3, Y2, Y3 nya lebih dari sama dengan 0. Nah, udah kan dapat kita udah nentuin model matematikanya. Terus kita ubah nih dari min z nya menjadi max z dengan dikalikan dengan negatif. Yang tadi min z nya dikalikan dengan negatif. Jadinya negatif 450 X1 dikurangi 420 X2 dikurangi 480 X3 dikurangi 525 Y2 dikurangi 600 Y3. Nah kan tadi kan yang model matematika kita kan dalam bentuk pertidaksamaan. Nah kita ubah menjadi persamaan dengan menambahkan variabel select. Nah jadinya X1 ditambah X2 ditambah X3 dikurangi X1 sama dengan 400. Terus Y2 ditambah Y3 dikurangi S2 sama dengan 500. Seterusnya sampai Y2 kurangi S7 dikurangi sama dengan 200. Terus X1, X2, X3, Y2, Y3, S1 sampai S7 lebih dari sama dengan 0. Nah lanjut, karena dari yang tadi itu tidak ada matriks identitas 7x7 sehingga kita perlu tambahin tuh 4 variabel buatan lagi. Apa aja? XA, terus XB, XC sama XD. Nah terus jadinya seperti ini, maksudnya sama dengan negatif 450 X1 dikurangi 420 X2 seterusnya sampai negatif dikurangi MXA dikurangi MXB dikurangi MXC dikurangi MXD. Terus kendalanya jadinya seperti ini, X1 ditambah X2 ditambah X3 dikurangi S1 ditambah XA sama dengan 400, Y2 ditambah Y3 dikurangi S2 ditambah XB sama dengan 500, seterusnya sampai S2 sampai Y2 dikurangi S7 ditambah XD sama dengan 200. Terus X1, X2, X3, Y2, Y3 sampai YXA, XB, XC, XD itu lebih dari sama dengan 0. Nah, udah kan kita udah dapat model matematika awalnya. Nah, dari model matematika awal tadi kita masukin ke tabel simplex awalnya. Kita buat dulu tabelnya. Terus kita tulis CB, VDB, Q, X1, X2 gitu semua sampai XC, XD terus tambahin penilaian. Nah, kita masukin dulu ini ya variabel koefisiennya, koefisien dari persamaan tadi kan. Jadi kan persamaan pertama itu kan X1, X2, X3, S1, XA kan. Berarti kita masukin tuh X1 nya 1, X2 nya 1, X3 nya 1. Nah, Y2, Y3 nggak ada kan tadi, kita kosongin, kita jadikan 0, 0. Tadi kan juga ada S1, negatif S1, kita masukin 1. Terus ada XA nya dimasukin. Nah, terus konstantanya kita masukin ke Q. Terus VDB nya ini itu kita masukin, nanti dia ada variabel tambahan XA. Nah, kita masukin di VDB nya. Kita masukin ke VDB nya. Ini XA. Gitu terus sampai yang terakhir, baris pertama sampai baris akhir yang baris ke-7 ini. Sama kayak tadi kita masukin sesuai dengan koefisien yang ada tadi. Y2 ada Y2. Terus ada S7 gitu. Terus kita masukin konstantanya tadi 200. Ya kan ini 200. Terus kita masukin tadi variabel tambahnya kan ada XD. Terus CB-nya di sini. Nah, terus kita gimana cara nentuin CB-nya? Itu dari sini. Di sini kan XA-nya dia negatif M, berarti kita masukin. Terus XB-nya dia negatif M. XC sama XD juga sama. Nah, S3 sama sampai S5 kan juga 0 kan. Jadi kita masukin. Nah, udah tuh. Habis itu juga kita masukin. Sebelum masukin CB kita harus tulis dulu ininya ya, min z-nya ya. Jadi kita tulis dulu min z-nya dulu. Bisa baru kita bisa masukin ke CB-nya. Nah, kan udah tuh kita udah dapat tabelnya. Terus kita cari ZJ-nya kan. Nah, ZJ-nya kita cari Q-nya itu dari perkalian antara Q dan CB.
jumlah perkalian Q dan CB. Jadi 400 dikalikan negatif M, 500 kalikan negatif M, seterusnya sampai 200 ke negatif M dikalikan. Terus nanti kita jumlahin semua, hasilnya 1350 M. Nah, terus lanjut ke yang ini. Sama X1 ini kita kalikan dengan CB-nya. Di sini kan ada satu ini kan. Nah, 1 kalikan negatif M. Nah, ini 0 kalikan negatif M jadi 0. Jadi ya hasilnya setelah dijumlahkan dengan perkalian X1 dan CB-nya jadinya 2M. Sama baris X2 kalikan CB jadinya negatif M. Terus baris ke kolom ketiganya M. Terus negatif negatif 2M, seterusnya sampai terakhir dapatnya negatif M. Udah dapat ZJ-nya, kita lanjut ke ZJ kurangi CJ. Nah, CJ-nya itu ini, yang atas ini. Berarti kan ZJ-nya ini kita kurangin dengan CJ-nya. Berarti kan ini kita dapat ZJ-nya 2M dikurangi negatif 450, jadinya 2M ditambah 450. Ini ada. Nah, terus lanjut. Oh iya, di sini ternyata ada aku salah ini. Jadi itu harusnya negatif M, negatif 2M ya. Kan karena ini kan negatif M dikalikan 1, terus 1 kalikan 0 kan 0. Terus 1 kalikan negatif, berarti kan negatif M tambah negatifnya jadi negatif 2M kan. Ini harusnya negatif 2M, ini kurang. Nah, jadinya di sini ZJ min CJ-nya kan negatif CJ, kurangi CJ-nya kan jadi negatif 2M ditambah 450. Terus seterusnya gitu. Terus jadi kita kurangi CJ-nya dengan CJ yang di atas ini. Dapat ini 2M min negatif 2M plus ditambah 420, seterusnya sampai 000 ini. Nah, terus kita lanjut cari kakak dan DK-nya. Nah, kakaknya ini kan gimana caranya? Itu dari kita lihat dari CJ negatif CJ-nya ini kan yang paling kecil ini. Nah, kita jadikan kolom puncak ini. Terus kita lanjut ke penilaian. Nah, kan sini kan kita kalikan yang di kolom kunci ini dengan Q-nya. Nah, maaf, bukan dikalikan nih, berarti ini maksudnya Q dibagi dengan kolom kuncinya. Nah, berarti kan 400 dibagi 1, nah 400. 500 bagi 0 nggak bisa, jadinya di strip. Gitu terus sampai yang terakhir kan 200 bagi 0 kan nggak bisa, jadinya di strip. Nah, kita lihat dari penilaian ini ternyata yang paling kecil 250, berarti kita tentukan baris kuncian dari sini. Yang paling kecil di penilaian kan 250, berarti dia di baris 6. Nih. Nah, kita dapat elemen kuncinya 1. Nah, kita lanjut ke transformasi baris kuncinya. Nah, tadi kan kita udah dapat kan baris kuncinya itu kan di baris ke-6. Nah, kita bagi baris kunci ini dengan 1. Jadi kan 250 bagi 1, 1 bagi 1, seterusnya sampai 0 dibagi 1. Terus jadi 250, 1, 1, 0, seterusnya sampai 1, 0. Nah, terus kita masuk ke transformasi baris lain. Kan tadi baris lain selain baris kunci kan ada B1, B2, B3, B4 sampai B7 selain B6 tadi. Nah, gimana caranya ini tuh baris 1 itu kan ada 501 dan seterusnya sampai 0 ini kan. Itu nanti kita kurangi dengan perkalian antara elemen lain yang bersesuaian dengan elemen kunci di kolom kunci. Di kolom kunci ini kan elemen kunci kan ini, elemen lainnya bersesuaian di kolom kunci kan ini kan. Berarti kan 1. Berarti 1 dikalikan 250 dulu, baru bisa kita kurangi dengan 400. Jadi hasilnya kan 150, seterusnya. B2 juga sama, kita kalikan dulu elemen lain yang bersesuaian dengan elemen kunci di kolom kunci dengan baris kuncinya, baru kita bisa bisa dikurangi. Jadinya 500 dan seterusnya. Ini juga B3, B4, B5 gitu juga sama. Nah, jadi kan kita udah dapat tuh udah dapat baris yang tadi dari kita hitung, kita masukin tuh ke tabel simples yang kedua. Nah, tadi kan kita baris kunci yang ke-6 ini, baris yang ke-6 ini kita ganti dengan
kolom kuncinya tadi. Contohnya kan tadi di baris kedua ini kan yang S2, berarti kita ganti baris 6 dengan yang ini. Jadinya di tabel yang kedua ini jadinya seperti ini. Jadi kan CB tadi kan di sini yang tadi kan negatif 420, terus X2 250 1 1 dan seterusnya sampai 0. Nah, terus cara pengerjaannya yang ini pun juga sama kayak yang tadi. Yang tadi aku jelasin di tabel awal tadi, seterusnya dapatnya nanti ini. Terus di tabel yang kedua juga sama. Yang ketiga ini. Terus yang keempat hasilnya ini. Terus yang kelima juga hasilnya ini. Nah gitu kan, nah tapi aku sebenarnya masih bingung yang akhir-akhirnya itu, yang tabel simplex 6 sama 7 sama akhirnya gimana. Nah makanya aku minta gadis buat kesini jelasinnya. Nah itu udah datang. Ini, ternyata kamu sini. Iya. Udah selesai tabel primanya? Belum, aku masih pusing yang tabel ini, yang kelima, keenam, ketujuhnya. Oh, coba ya. Iya. Nah, tadi kan udah sampai tabel simplex kelima kan? Nah, dari tabel simplex kelima sama aja kita cari Z dulu, baru ZJ min CJ nya, lalu dari ZJ min CJ nya kita cari kolom kuncinya itu yang mana, dicari yang paling negatif. Lalu dari setelah itu kita cari kolom penilaian. Nah, kolom penilaian itu dari Q dibagi sama elemen yang ada di kolom kunci. Jadinya seperti ini. Nah, kita dapat BK-nya juga kan. BK itu baris kunci. Nah, karena kita udah dapat BK-nya, maka kita udah bisa melakukan transformasi baris kunci. Nah, di sini transformasi baris kuncinya ada di B1. Makanya kita bisa transformasi baris kunci menjadi seperti ini. Lalu lanjut ke transformasi baris lain. Jadi kita lakukan transformasi baris lain di baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima, dan baris keenam dan baris ketujuh. Nah, kita dapat seperti ini. Nah, tadi di yang tabel simplex kelima kita kan dapat kolom kuncinya itu di kolom X3 kan. Makanya nanti kita ganti baris yang pertama ini dengan X3, VDB-nya X3 dan CB-nya ini negatif 480. Nah, seperti ini. Nah, sama aja nih di tabel simplex yang ke-6, kita cari ZJ, lalu kita cari ZJ min CJ-nya, ketemu kolom kuncinya yaitu negatif M plus 600. Makanya kita bisa langsung cari penilaiannya yaitu Q dibagi dengan elemen yang ada di kolom kuncinya. Nah, ketemu P-nya itu adalah ini, makanya kita ketemu baris kuncinya yaitu 300 di B2. Nah, kolom kuncinya kan Y3, nanti berarti B2 ini akan digantikan oleh Y3. Jadi XB ini akan digantikan oleh Y3 dan CB-nya akan menjadi negatif 600. Nah, transformasi baris kuncinya itu seperti ini menjadi ini. Lalu kita lakukan transformasi baris lain di baris pertama, ketiga, 4, 5, 6, dan 7. Nah, diperoleh tabel simplex yang ketujuh yaitu seperti ini. Nah, tabel yang tadi kan itu kan kita ada kolom kuncinya itu di Y3, makanya Y3-nya itu kita gantikan ke sini dan negatif 600. Nih, jadi Y3 menggantikan XB di baris kedua. Makanya jadi seperti ini dan transformasi baris kuncinya kita masukkan ke baris yang kedua ini. Lalu transformasi baris lainnya kita masukkan juga ke baris 1, baris 3 sampai baris ke-7. Lalu kita cari ZC dan ZC min CJ-nya. ZC-nya tadi itu kan diperoleh dari CB dikalikan dengan Q dikalikan dengan X1 dan seterusnya. Jadi CB ini kita kalikan dengan Q, jadinya negatif 463.500. Jadi misal kayak 480 dikali 75 negatif ditambah 600 negatif 600 dikali 300 ditambah 0 dikali 75 sampai negatif 450 dikali 200, hasilnya segini. Dan seterusnya sampai
negatif 480 dikali 5/4, negatif 600 dikali 1, sampai negatif 450 dikali 0, hasilnya negatif 1050. Nah, untuk ZJ min CJ nya seperti yang sudah dijelaskan Hani tadi, jadi ZJ ini kita kurangkan dengan CJ di atas ini, makanya diperoleh ini. Nah, kalau kita amati ZJ min CJ nya ini sudah lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap J, sedemikian sehingga programnya optimal. Nah, maka dari itu diperoleh nilai max-nya itu negatif 463.500. Nah, tadi kan kita udah cari Z min itu sama dengan negatif Z max. Makanya Z min-nya itu sama dengan 463.500 dengan PO-nya itu X1, X2, X3, Y2, Y3, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 sama dengan 200, 125, 75, 200, 300, 0, 0, 0, 675 dan 0. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi PO-nya itu ada di sini ya. X1-nya itu 200, terus X2-nya 125, X3-nya 75, Y2-nya 200, Y3-nya 300. Lalu untuk S1 karena di luar basis, makanya dia PO-nya itu 0. Lalu S2 juga di luar basis 0, S3 di luar basis 0, S4 di luar basis 0. Nah, S5-nya di dalam basis berarti 600. S6-nya di dalam basis 75 dan S7-nya di luar basis itu 0. Seperti itu. Nah, untuk aplikasi POMQM ini kita buka POMQM-nya dulu. Nah, setelah itu dari sini kita itu klik ke linear programming. Nih. Nah, di sini kita kan mau cari solusi dari tabel primal. Jadi misal kita namanya tabel primal gitu ya. Terus number of constraint ini adalah banyaknya fungsi kendala yang kita punya. Di sini kita punya 7 fungsi kendala kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus number of variables ini kita isi dengan berapa banyak variabel yang kita punya. Jadi kan kita punya X1, X2, X3, Y2 dan Y3. Berarti ada 5. Nah, di sini juga kita mau cari minimize-nya kan, maka kita klik minimize. Nah, kita klik, lalu muncul tabel seperti ini. Nah, di yang row atau baris minimize ini kita isi dengan fungsi tujuannya yaitu 450 di X1, lalu ada 420, ada 480. Nah, untuk Y2 dan Y3 itu kita ganti dengan X4 dan X5 ya, supaya memudahkan di POMQM-nya. Jadi 525, 600. Nah, buat yang constraint 1 ini kita isi sama koefisien yang ada di depan variabelnya. Nah, misalnya X1 tambah X2 tambah X3, berarti 1 ditambah 1 tambah 1. Nah, ini kita isi dengan RHS-nya, ini kita isi dengan konstantannya, atau kalau di tabel primal yang tadi itu namanya key ya. Jadi ini kita isi dengan 400. Ini kan lebih dari sama dengan, jadi kita nggak perlu ubah. Lalu constraint 2-nya kita masukkan juga sama, Y2, Y3, jadi sama dengan 500. Lalu constraint 3-nya X1. Nah, ini kurang dari 200, makanya kita perlu ubah. Ini kita tinggal slide down. Nah, kita kan udah isi semua tabelnya kan. Nah, di sini kita bisa solve. Klik yang solve ini ya. Kita solve. Nah, di sini kita bakalan dikasih pilihan kita mau cari apa. Nah, kita kan mau cari solution listnya ya. Makanya
kita klik di sini. Nah, kita cocokin nih sama tabel yang kita peroleh tadi. Diperoleh X1 nya 200, X2 nya 50, X3 nya 150, X4 nya 260, X5 nya 240, dan seterusnya sampai sini. Dan kita ketemu optimal value atau Z nya itu 463.500. Nah, terus gimana cari iterasinya? Nah, kita klik iteration di sini. Nah, buat yang tadi kita cari iteration itu munculnya bakal seperti ini. Jadi ada iterasi ke-1, terus ada iterasi kedua, ketiga, keempat, terus sampai iterasi keberapa nih paling terakhir. Sampai iterasi ke 10 yang terakhir. Nah, terus ini itu ada CJ-nya itu 480, 0, 450, 0, 600, 420, 525 dengan basic variabelnya atau CB-nya yaitu X3, X7, X1, X5. Gimana? Ini kan di sini tuh kita kerjain sampai tingkat 7. Tapi kalau di situ ke 10. Nah, di sini ada note-nya nih dari POM-PM, yaitu ada multiple optimal solution axis. Berarti ini tuh banyak solusinya. Jadi kita punya masalah yang PO-nya tuh lebih dari satu. Makanya gak apa-apa kalau beda di sini sama di POM-PM. Nanti kita bisa cocokin sama hasil dualitas kita. Tapi ini kalau berarti kan misalnya CJ min CJ-nya juga beda. Gak apa-apa. Nah, di sini CJ min ZJ kan. Kalau kita cari ZJ min CJ, makanya ini bisa harusnya ini negatif, ini positif, kebalik gitu. Oke. Tuh. Terus ini ZJ min CJ-nya sampai arti sisal dan surplus ke 7. Nah, solusinya yang mana? Kalau tabel yang ini, solusinya yaitu ini. Jadi ketemu X1-nya itu 200, X2-nya 50, X3-nya itu di luar basis, berarti dia 0. Terus X4-nya 260, X5-nya 240, X6-nya di luar basis, berarti dia 0. Lalu surplus 1 sampai S1 sampai S4 itu 0 karena di luar basis, S5-nya 600, S7-nya 60. Berarti misalnya kan X4, X5, berarti di sini Y2, Y3 ya? Iya betul, tadi kan aku udah bilang Y2, Y3 tadi ya. Oh iya. Oke. Nah, di sini ketemunya ZJ-nya sama 463.500, berarti Z-nya itu 463.500. Jadi sama kan sama tabel kita. Gitu. Lagi apa, Ril? Ngerjain vloging. Ajarin dong. Boleh. Kamu udah sampai mana aja? Baru kayaknya aku memang aku bingung di jualnya karena ini loh, cara transformasinya itu aku nggak tahu. Oh, yang bagian transposnya. Yang prima kamu dapat hasilnya 463.500 nggak? Iya ya, kayaknya segitu deh. Oh iya segitu. Berarti sama. Jadi tinggal yang dualitasnya kamu. Oh, oke. Ajarin ya tolongnya. Oke, di sini aja di mana? Boleh. Mumpung ada ulang tulis nih, kita di sini aja ya. Tadi kan kamu udah dapat model matematika buat yang primal. Yang primal itu kan min Z. Nah, bentuk baku dari min Z itu kan lebih dari sama dengan. Ini ada yang kurang dari sama dengan. Nah, kita ubah dulu pertidak samaannya jadi lebih dari sama dengan mengalihkan kedua ruas dengan negatif 1. Jadi kan ini X1 jadi negatif X1 lebih dari sama dengan negatif 200. Nah, ini jadinya negatif 12X2 dikurangi 15Y2 lebih dari negatif 4.500. Yang ini jadinya negatif 12X3 dikurangi 15Y3 lebih dari sama dengan negatif 6.000. Nah, itu ada matriksnya buat yang ini. Jadi kan yang 450 min Z-nya ditaruh di sini 450, 420, 480, 525, 600. Nah, buat X1-nya ini 1, X2-nya ada 1, X3-nya ada 1, Y2-nya ada 0, Y3 0,
ini ada 400. Seterusnya sampai ke yang ini. Yang duanya kan 1, yang lainnya 0, 0, 0, 0. Ini 200. Nah, buat yang transposnya itu dari kolom jadi baris. Jadi kolom ini semua dari 450 sampai 0 ini diubah ke baris yang ini. Ini kan ada 1. Ini 1 di sini. Terus 0. Ini 0. Negatif 1. Jadi negatif 1. Terus 0, di sini juga 0. Ini 0, di sini juga 0. Ini 1. Ini 1. 0 sama 0. Nah, 450-nya di sini kita tulisnya di sini. Nah, buat yang ini. Terus yang kolom ke X2. Yang kolom X2 ini semua kita pindah ke baris 2. Terusnya sampai ke yang 0, kolom Y3, 0, yang A-nya 0, 1, terus 0, ada 0 lagi, negatif 15, 0 sama 0. Dan yang ini, kolom yang ini itu kita pindah ke garis yang ini. Jadi buat model matematika buat max-nya itu max P sama dengan 400A, 500B, negatif 200C, negatif 4500D, negatif 6000E, ditambah 250F, ditambah 200G. Untuk fungsi kendalanya itu masukin dari matriksnya A dikurangi C ditambah F kurang dari sama dengan 450. Yang ini juga A dikurangi 12D ditambah F kurang dari sama dengan 420, seterusnya sampai yang terakhir B dikurangi 15E kurang dari sama dengan 600. Nah, buat yang langkah selanjutnya ada ubah ketidaksamaan tadi menjadi persamaan dengan menambahkan variabel slack seperti yang primal. Jadi max P-nya jadi sama dengan 400A ditambah 500B dikurangi 200C dikurangi 4500D dikurangi 6000E ditambah 250F ditambah 200G ditambah variabel slack-nya itu 0S1 tambah 0S2 tambah 0S3 tambah 0S4 tambah 0S5. Buat fungsi kendalanya yang baris pertama itu ditambah variabel slack S1, yang baris kedua ditambah variabel slack S2, selanjutnya sampai yang baris kelima ditambah variabel slack S5. Jadinya A dikurangi C ditambah F ditambah S1 sama dengan 450. Yang kedua jadi A dikurangi 12G ditambah F ditambah S2 sama dengan 420, seterusnya sampai B dikurangi 15C ditambah S5 sama dengan 600. Yang ini udah ada tabel simplex awalnya. Yang ini tadi diubah ke matriks dan dimasukkan ke tabelnya. Yang I itu kan ini 450 jadi dimasukin ke kolom yang ini. Jadi yang ini dimasukin ke kolom yang I. Yang A ini ada 1, terus B-nya kan 0, langsung ke C. Jadi negatif 1, 0, 1, 0. Tadi variabel slack-nya kan 1, berarti di sini 1. Yang kedua sampai seterusnya kan nggak ada, berarti 0, 0, 0, 0. Terus untuk yang kedua ini 420 masih di sini. Jadi A-nya ada 1, B sama C-nya kan nggak ada, berarti 0, 0. B-nya ada di negatif 12. Berarti ini di sini negatif 12. E-nya 0, F-nya 1, B-nya 0. S1-nya kan juga nggak ada, berarti 0. S2-nya 1. S3 sampai S5-nya kan nggak ada, berarti 0. Nah, seterusnya sampai yang ini terakhir 600. A-nya nggak ada, berarti 0. B-nya ada 1. Terus C sama D-nya juga nggak ada, berarti 0, 0. Dikurangi 15E ditambahnya F sama D-nya nggak ada, berarti 0, 0. Jadi variabel slack-nya S1 sampai S4-nya kan nggak ada, berarti 0, 0, 0. Buat langsung S5-nya 1. Nah, buat yang CB-nya itu S1, S2, S3, S4 sama S5. Nah, CB di sini diisi dari yang S1 itu kan 0, berarti ini 0. S2 juga 0, berarti 0. Ini S3 sampai S5 juga 0, berarti 0, 0, 0. Nah, sekarang kita menghitung yang ZJ kayak yang primal sebelumnya. ZJ itu kan 0 dikali 450 ditambah 0 dikali 420 ditambah 0 dikali 480 ditambah 0 dikali 525 ditambah 0 dikali 600. Karena semuanya dikali 0 berarti ZJ-nya juga 0. Nah, yang kedua ada A, berarti 0 dikali 1, 0 dikali 1, 0 ditambah 0 dikali 1 tambah 0 kali 0 tambah 0 kali 0 jadinya 0. Karena ini nanti semuanya dikali 0 berarti ZJ-nya juga semuanya 0. Kita cari ZJ min CJ-nya. ZJ kan yang ini, CJ-nya itu yang di sini, di atasnya. Berarti ZJ ini 0 dikurangi CJ-nya 400. 0 dikurangi 400 sama dengan negatif 400. Yang kedua ada 0 dikurangi 500, berarti negatif 500. Yang ketiga ada 0
dikurangi negatif 200, berarti 200. Terus ada 0 dikurangi negatif 4.500, jadi 4.500. Terus ini berarti 6.000. Yang ini berarti negatif 250. Yang ini berarti negatif 200. Nah, ini 0 dikurangi 0, jadi 0 sampai yang. Nah, sekarang buat nyari kolom kuncinya, kita cari yang paling negatif. Sini kan dari yang paling negatif itu ada negatif 500. Jadi kita pilih kolom kuncinya yang ini. Nah, buat nyari yang P itu yang kolom Q ini dibagi sama kolom kuncinya. Ini kan berarti 450 dibagi 0 kan nggak bisa, jadi ini nggak ada. Ini juga dibagi 0, ini dibagi 0, jadi ini nggak ada. Langsung ke yang 525 dibagi 1 itu kan 525. Terus 600 dibagi 1 itu juga 600. Nah, ini juga kita pilih buat garis kuncinya, itu kita pilih yang paling kecil. Sini kan yang paling kecil adalah 525, berarti ini jadi garis kunci. Nah, buat nyari elemen kuncinya itu, kita cari yang di tengah-tengah dari kolom kunci sama garis kunci. Kalau ini kan gini, berarti tengah-tengahnya itu kan kayak gini. Jadi ini jadi elemen kunci. Selanjutnya itu ada transformasi buat garis kuncinya. Nah, buat yang transformasi garis kuncinya, semua yang ada di garis kunci ini dibagi sama elemen kunci. Jadi 525 dibagi 1, hitung dong Pak. Oke. Terus 0 dibagi 1, 1 per 1, 0 per 1, ini 15 per 1, ini 15 per 1, 0 per 1, 0 per 1, 0 per 1, 0 per 1, 1 per 1, 1 per 1, 0 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 per 1, 1 per 1. 1 per 1. Nah, gitu. Kita ini dapat jadi 55 dibagi 1 kan 25, 25, 0 per 1, 0, 1 per 1, 1. Ini 0, negatif 15, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Nah, kita udah dapat di transformasi garis kuncinya. Sekarang kita ke transformasi garis lain. Kok dulu ya? Nah, selanjutnya transformasi garis lain untuk garis yang 5. Nah, kita cari dulu nih, elemen kuncinya kan 1. Kita cari elemen lain yang bersesuaian dengan elemen kunci di kolom kunci, yaitu ada 1. Nah, kita tulis garis yang 5 dulu. 600, 0, 1, 0, 0, negatif 15, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Nah, dikurangi tadi elemen lain yang bersesuaian dengan elemen kunci di kolom kuncinya itu 1. Jadi kita tulis 1, seterusnya sampai akhir, dikalikan sama transformasi garis kuncinya tadi. Jadi 525, 0, 1, seterusnya sampai 0. Dan 600 dikurangi 1 kali 525, jadi 600 dikurangi 525 itu sama dengan 75. 0 dikurangi 1 kali 0 kan 0, 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Nah, seterusnya sampai 1 dikurangi 1 kali 0 sama dengan 1 dikurangi 0 itu 1. Tadi kan kita udah dapat transformasi garis kunci di baris 4. Terus kita dapat transformasi garis lain di baris 1, 2, 3, sama 5. Sekarang kita masukin tuh transformasinya ke tabel simplex yang kedua. Nah, tadi kan garis kuncinya di baris 4. Itu kita masukin, ada 525, 0, 1, 0, seterusnya sampai ke 0. Baris lainnya juga kita masukin. Dari baris 1 ada di 450, 1, 0, seterusnya sampai 0. Yang baris 2 ada di 420, 1, 0, 0, negatif 12 sampai 0, dan seterusnya sampai ke baris yang 5. Kayak tadi kita nyari kolom kunci, nyari JC-nya dulu. JC-nya berapa? Tadi kan JC itu dari CB dikalikan sama Q. CB-nya 0. Ini 0 dikalikan 4, 50 itu 0. 0 dikali 4, 20 itu 0. 0 dikali 4, 80 juga 0. 0 dikali 75 juga 0. Tinggal ini 500 dikali 50, 525. Hasilnya itu kan? 562.500. Nah, betul. Kayak yang tadi juga, yang CB-nya dikalikan sama yang di kolom A. Jadi didapatkan 0. Selanjutnya sampai ke kolom yang terakhir, JC-nya itu di 0. Yang habis cari JC, sekarang kita cari ZC min CC-nya. JC-nya dapat di sini, dan CC-nya itu yang di atasnya ini, kayak tadi. Berarti 0 dikurangi 400 itu negatif 400. Terus 0 dikurangi 500 dikurangi 0, maaf ya. 500 dikurangi 0 itu 500 dikurangi 500 itu 0. Terus di 0 dikurangi 500 jadi 100. Terus min 7.500 dikurangi min 4.500 jadi min 3.000. Nah, seterusnya sampai di 0 dikurangi 0 itu 0. Karena kita nyari di kolom kuncinya. Kita cari yang paling negatif di antara semua yang ada di dalam ini. Yang paling negatif itu kan negatif 3000. Berarti ini jadi kolom kuncinya yang D.
Sekarang cari di penilaian. Penilaian itu kan kolom Q dibagi kolom kuncinya. Kolom kuncinya D, berarti 450 dibagi 0 itu nggak bisa. 420 dibagi negatif 12 itu nggak bisa karena tidak bisa dibagi sama yang negatif. Jadi hasilnya tidak ada. Nah yang ada itu kan cuma di 15. Karena yang ini negatif, yang ini 0 berarti juga tidak ada. Jadi 75 dibagi 15 itu dapatnya 5. Berarti garis kuncinya itu ada di 5. Kita cari yang di pertemuan ada garis kunci dan juga kolom kunci, didapatkan 15. Jadi 15 itu adalah elemen kuncinya. Sama kayak yang tadi, sekarang kita cari di transformasi baris kuncinya, yaitu B5 dan juga transformasi baris lainnya. Nah, selanjutnya kita dapat tabel simplex yang ketiga. Ini kan ditransformasi seperti sebelumnya. Terus kita dapat tabel simplex yang keempat. Nah, tadi kan kita udah dapat tabel simplex 3 dan juga tabel simplex yang 4. Sekarang kita ke tabel simplex yang 5. Nah, didapatkan kolom kuncinya itu di G yaitu negatif 60 dan juga garis kuncinya itu di S3 yaitu 0. Nah, sekarang elemen kuncinya itu kita cari yang di tengah-tengah adalah garis kunci dan juga kolom kunci yaitu 4/5. Kan? Kita cari transformasi garis kuncinya, tadi baris ketiga. Nah, selanjutnya ke transformasi baris lainnya yaitu baris 1, baris 2, baris 5 dan juga baris 4. Nah, selanjutnya dari transformasi yang tadi kita masukkan untuk ke tabel simplex yang ke-6. Nah, di tabel simplex ke-6 ini didapat kalau ZC min CC-nya itu udah lebih besar dari 0. Untuk setiap J, maka J sedemikian sehingga program optimal. Nah, kita dapat tuh Pmax-nya itu sama dengan 463.500 dengan PO-nya itu A, B, C, D, E, F, G itu sama dengan 480, 630, 5, 0, 0, 0. Kamu di yang minimal kan juga dapatkan Z min-nya itu 463.500 itu. Thank you. Ya. Aku langsung cabut aja. Oh, oke. Aku mau di sini dulu. Thank you. Ya, hati-hati. Gimana ya? Ya. Apa? Lagi ngerjain tugas sekali. Enggak, belum. Belum. Nah, memang kamu udah Udah. yang prima loh. Ya udah semua. Aku masih stuck di tabel simplex gue. Oke, Di mana, Saf? Bingung di mana? ini aku dulu di tabel simplex 6. Emang iterasinya sampai ke berapa sih? Kalau aku sih sampai tabel simplex yang ke-7 sih. Oh, nah, aku tuh udah sampai tabel simplex 6. Terus aku bingung gimana lanjutinnya. Coba aku bandingin sama punyaku ya. Oke. Walah, ini loh, Saf. Punyaku itu ini di sini itu 75. Ini kamu dapat dari mana? Ini 75 dibagi 75. Loh. 75 ini dari mana ya, Saf? Ini nih 75 dibagi 75. Oh. Nah, seharusnya itu, Saf. Ini loh. Kamu itu nyari ini dulu apa? Baris kunci dulu sama kolom kunci. Ini kan udah dicari. Nah, kalau udah itu kamu dari baris ini Iya. itu dibagi sama elemen dari si kolom kunci ini. Karena sini 75, terus dibagi 1, terus ini 0 bagi 1, 0 bagi 1, 1 bagi 1, terus sampai selesai gitu. Bukan 75 dibagi 75. Oh, gitu. Ini loh, Sof. Ini kita bandingin dulu apa penilaiannya. Karena ini yang paling kecil berarti baris kuncinya itu yang ini ya. Kita tandingin aja, guys. Oh, berarti ini nggak ikut kehitung. Nggak usah, pakainya yang ini aja. Nah, terus cari yang kolom kunci. Kolom kunci itu yang paling nilai ZC-nya itu yang paling kecil. Yang paling kecil yang ini kan? Iya. Oh iya ini. Berarti langsung ditandain aja. Nah, terus langsung bisa dicari
transformasi. Dari baris kunci. Di situ baris kuncinya itu yang baris ke-1. Jadi aku tandain B1 ya. Iya. Pertama itu kita tulis dulu semuanya, terus nanti dibagi sama 1. Karena dibagi sama 1 berarti nilainya itu jadinya tetap. 75 bagi 1 1, 0 bagi 1 1, 0 dan seterusnya. Wah, berarti kita lanjut cari elemen kuncinya ya? Iya betul. Ini kan Karena langsung kan ini belum optimal. sampai tabel simplex yang ke-7 kayak punya aku tadi. Oh iya. Gimana Saf? Gampang kan? Iya. Udah paham berarti? Udah. Makasih ya, Pak. Aku cabut dulu ya. Oh iya. Terus ini aku lanjutin tabel 7 ya Iya. berarti? Sampai tabelnya itu optimal. Oh iya. Aku tinggal dulu ya. Oke, makasih ya, Pak. Oke. Hani. Sini. Han, aku tadi ketemu Alfa. Terus aku udah ngerjain tabel primalnya. Iya. Nah, apa itu? Kamu udah ngerjain belum? Udah. Kamu udah kan? Hasilnya segini bukan? Iya benar. 465 sih. Benar. iya. Nah, kamu udah belum? Udah kan? Udah. Ajarin dong. Aku belum sama sekali. Mau nggak aku ajarin cara cepatnya? Boleh. Dari tabel primal, Hmm. terus kita tahu nanti nilai tabel dualnya berapa. Boleh. Nah, Bentar, aku ambilin papan dulu aja kak. Aku ada papan kok. oke. Nah, Han, terus kita tuh bikin ilustrasi di mana kan di tabel primal kan kita tahu bahwa X1 ada X1, X2, X3, Y2, Y3, terus S1 sampai S7 kan. Iya. Nah, terus nanti di tabel dual itu kita ada A, B, C, D, E, F, G, S1 sampai S5. Iya. Nah, terus kita hubungin X1 itu kan pasangannya S1, terus X2 itu kan pasangannya S2, Iya. terus X3 itu kan pasangannya S3. terus Y2 pasangannya S4, S4, Y3 pasangannya S5. Terus ini juga dihubungkan S1 pasangannya A, terus S2 pasangannya B, sampai S7 pasangannya G. Nah, terus kita lihat perbandingan tabel optimal primal dan tabel optimal dualnya. Di tabel primal kan kita tahu kan Z min itu kan 463.500 kan. Nah, nanti di Pmax-nya itu juga 463.500 ketemunya. Iya. Terus kita lihat yang di dalam basis, variabel di dalam basis itu kan ada X1, Iya. X2, Iya. X3, Iya. Y2, Y3, S5 Iya. sama S6 kan. Iya. Nah, kita lihat X1 itu nilainya berapa? 200. Nah, kita lihat di kolom I, Iya. 200. Itu kan S1 di dalam basis kan? Iya. Nah, X1 kan pasangannya S1. Iya. Otomatis S1 itu kan di luar basis. Iya. Jadi nilainya 0. Iya. Terus X2 nilainya berapa? 125. Nah, ya, X2 kan di dalam basis. Iya. Makanya S2 di luar basis. Jadi S2-nya juga 0. Nah, ya. Terus S3. X3 kan pasangannya S3. 3 Iya. ya. Nah, X3 itu kan nilainya 300. 75. 75. Iya, 75. Nah, itu kan di dalam basis. Iya. Berarti S3-nya itu kan di luar basis. Iya. S3-nya juga 0 kan. Nah, dan seterusnya sampai S6 itu sama dengan 75. Pasangannya S6 itu kan S6 itu F ya. Iya. Nah, makanya F-nya di luar basis. F-nya sama dengan 0. Nah, terus kita lihat yang di luar basis. Iya. Nah, yang di luar basis itu berarti itu selain yang ada di sini karena ini Iya. kan variabel di dalam basis kan. Iya. Nah, kita lihat tadi kan X1 udah, X2 udah, X3 udah, Y2 udah, Y3 udah, S5 udah, S6 udah. Nah, yang belum itu kan ada S1, Iya. S2, S3, S4 sama S7. Iya, S7. Nah, S1 itu kan di luar basis, otomatis semuanya yang di luar basis itu kan pasti nilainya 0 kan. Iya. Nah, kita lihat ilustrasi ini. S1 itu kan pasangannya A. Nah, A di dalam basis. Iya. Nah, kita lihat tabel primalnya S1. Nah, S1 ini kan kita lihat nilai A itu di S1 karena pasangannya S1 kan itu A. Nah, terus kita lihat nilainya berapa? Kita lihat di ZC min CC-nya. Iya. Nilainya kan 480. Terus kita lihat S2 itu kan di luar basis. Nah, pasangannya S2 itu kan B. Iya. Nah, B nanti di dual B itu jadi di dalam Dalam basis. basis. Nah, nilai B-nya itu bisa dilihat dari S2 ini berapa? 600. Ya, 600. Terus yang S3, Juga sama di luar S4 basis. sama S7 juga sama di luar basis. Otomatis nanti lihatnya juga sesuai apa ini namanya? Ya, pasangannya gitu. pasangannya. Jadi kalau di S3 kita lihat yang Yang D. C. Nah, S3 berarti itu nilai C di dual. Jadi kita lihat S3-nya nilainya 30. Iya. Terus yang S4 itu kan untuk yang D. Jadi kita lihat S4 nilainya 5. Nah, nanti D itu nilainya 5. Terus yang S7 itu kita lihat ini kan pasangannya G ya. Nah, nanti di dual G itu sama dengan 0 gitu. Nah, udah paham belum, Her? Udah akhirnya paham. Oh gitu, jadi bisa cepetnya gitu ya. Iya. Jadi kamu bisa nyari nilai dari tabel dual itu dari tabel primal dengan ilustrasi ini. Oh gitu. Dan nilainya tuh nanti pasti sama. Itu paham. Oke deh. Makasih ya, Saf. Iya, sama-sama.
Iya. Oh, halo Ri. Udah selesai. Udah. Yang gua sama yang manual tadi. Tapi yang udah dicocokin belum sama POM? Belum. Gimana sih POM? Nah, tadi kan aku udah cari POM yang primalnya. Itu iterationnya sama solution listnya. Nah, coba kita cari ke dualnya. Nah, nanti itu bakal didapat variabel-variabel yang bakal kita masukin ke dualnya gitu real. Nih. Nah, nanti dual problemnya tuh ini. Jadi maximize-nya ini dan ini. Terus fungsi kendalanya tuh ini. Nah, jadi nanti fungsi kendalanya tuh yang ini. Gitu. Jadi kita transpose kayak yang caramu tadi gitu. Terus sekarang kita masukin ke cara yang tadi juga. Jadi kayak masukin ke linear programming. Nih, kita masuk ke linear programming. Terus kita kasih number of constraint-nya itu berarti kan kebalikan yang tadi. Tadi kan constraint-nya itu kan ada 7. Berarti sekarang constraint-nya ada 5 dan variabelnya ada 7. Ini kita kasih nama dulu misalnya dual gitu ya, dualitas. Nah, kita nyarinya maximize kan. Nah, terus kita masukin ininya ke tabelnya kayak yang primal. Nah, tadi kan kita udah masukin ke sini kan, ini sesuai sama yang tadi kita klik menu yang dual di yang tabel primal kita. Nah, ketemunya kayak gini, kita juga sama aja kita solve. Terus kalau kita mau lihat solution listnya itu kita klik solution list, terus ketemu X1 nya di basis, X2 nya di basis, X3 nya di basis, X4 nya di basis dengan value nya yaitu 480, 635 dan seterusnya sampai ke select ke 5 ya. Jadi bisa dilihat nih dia statusnya tuh di basis atau dia di luar basis. Nah, nanti value-nya juga kita bisa dapat. Terus kita dapat optimal value-nya atau Z max-nya itu 463.500. Nah, sekarang kita mau lihat iteration-nya. Kita klik ke iteration. Nah, di sini kita bisa dapat berapa iterasi ya? Ini iterasi pertama, lalu iterasi kedua, iterasi ketiga, lalu iterasi keempat, iterasi ke-5 dan iterasi ke-6. Nah, itu sesuai sama apa yang kita kerjakan kan. Tapi di sini juga ada note-nya, yaitu ada multiple optimal solution. Jadi tabel dual ini juga memiliki PO lebih dari 1. Gitu. Nah, di sini berarti variabel yang eksis itu atau yang di dalam basis itu ada X1, X2, X3, X4 dan X7. Gitu. Dengan X1-nya 480, X2-nya 600, X3-nya 30, X4-nya 5. Berarti X5-nya 0, X6-nya 0 dan X7-nya 0 gitu. 463.000 ya, 400 sama kan sama. Oke, selesai. Udah tinggal dikirim aja ya? Iya, tinggal dikirim. Yuk, kirim. Oke, saya tugas yang lain. Oke.